Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pengertian sejarah dan manfaat fonologi Arab dalam mata kuliah Al-Ilmu Al-Ashwat Al-Arabi atau bisa kita kenal dengan fonologi bahasa Arab dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ali Subhan MA. Untuk makalah sudah saya upload di Google Classroom, bisa dibaca-baca, dan untuk PowerPoint-nya juga sudah saya upload, dan video untuk presentasi akan saya sampaikan kali ini. Mohon maaf karena masih menggunakan bahasa Indonesia belum bahasa Arab karena waktunya yang terlalu singkat untuk mempersiapkan segala hal. Oke, langsung saja. Pengertian tentang al-ilmu al-ashwat atau fonologi. Dalam bahasa Arab, ilmu bunyi diistilahkan dengan ilmu al-aswat atau ilmu al-aswat ya. Bahasa Arabnya adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang penuturan bunyi bahasa, perpindahan dan penerimaannya. Nah, ilmu fonologi ini merupakan salah satu cabang dari ilmu aswat atau ilmu bunyi. Sangat menarik sekali. Ilmu aswat fonologi adalah ilmu bunyi yang membahas tentang bunyi bahasa tertentu dengan mempertimbangkan fungsi dan makna yang dikandung oleh bunyi itu. Menurut Abdul Khair, dalam bukunya menyebutkan bahwa fonologi adalah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa yang secara etimologi terbentuk dari kata fon, yaitu bunyi, dan logi, yaitu ilmu, artinya ilmu bunyi. Nah, istilah fonologi ini sebenarnya berasal dari gabungan dua kata Yunani, yaitu phone yang berarti bunyi dan logos yang berarti tatanan kata atau ilmu, disebut juga tata bunyi. Ya, ini bisa dilihat sendiri di makalah saya. Ada pengertian fonologi dari berbagai ahli juga. Nah, dalam fonologi ini yang menarik adalah kita sudah mempelajarinya pada semester 2 di ilmu linguistik atau al-madkhal. Next. Nah, ini saya kutip dari semester 2. Fonologi, ilmu yang mempelajari alat ucap manusia dan tata bunyi yang dihasilkannya. Objek kajiannya adalah fon, atau bunyi. Nah, di sini saya mengambil yang apa itu istilahnya? Dari istilah Yunani, yaitu fonologi, fonetik, dan dibagi menjadi dua, fonetik dan fonemik. Nah, sedangkan di Amerika, kalau tidak salah, saya lupa karena saya ambil cuma dua ini, itu juga disebut fonetik dan fonologi. Ini menarik sekali ya. Sekarang pembahasan tentang sejarah fonologi Arab. Nah, setelah saya terangkan tadi bahwa istilah fonologi itu dari Yunani. Akan tetapi bagaimana sejarah fonologi Arab tersebut itu sendiri. Nah, sebelum kita membahas ke Arab, kita akan lihat istilah-istilah dari fonologi. Yang pertama adalah istilah fonetik. Ternyata ilmuwan yang pertama menggunakan istilah ini adalah ilmuwan dari Prancis, Gizoga. Setelah itu ada muncul namanya fonetik akustik yang berkenaan dengan bunyi cabang ilmu fisika, diperkenalkan oleh R.G. Latham. Sedangkan Mbah Plato yang zaman dahulu kala itu memperkenalkan adanya alofon dalam vokal dan konsonan bahasa Yunani. Ini sangat sederhana sekali. Nah, baru saya akan mengajak ke Arab. Bagaimana sejarah fonologi di Arab? Setelah saya membaca beberapa literasi, ternyata ilmu fonologi itu sebelum Islam datang memang sudah ada. Akan tetapi
lebih sempurna ketika Islam datang, apalagi itu Al-Quran turun. Maka turunlah pembelajaran ilmu bunyi Al-Quran dengan nama populer atau dipopulerkan dengan nama ilmu tajwid dan ilmu qiraat. Nah, ilmu ini lahir pada abad ketiga Hijriah ketika Abu Ubaid Qasim bin Salam meluncurkan bukunya yang berjudul Al-Qiraat. Next. Setelahnya disusul Musa bin Abdullah bin Yahya Al-Haqqani meluncurkan kumpulan syairnya yang diberi nama Qasidah Al-Haqqaniyah yang berisikan bunyi-bunyi Al-Quran. Dan Khalil bin Ahmad menyusun sebuah kamus bahasa Arab Al-Ain. Nah, ini judulnya dari entry-nya sendiri disusun berdasarkan makhorijul bunyi yang terjauh di tenggorokan ain. Nah, di sini upaya Khalil bin Ahmad ini dilanjutkan dan dikembangkan oleh muridnya yang bernama Imam Sibawayh. Imam Sibawayh menyusun 4 kitab, ya. Menyusun buku yang bernama Alkitab yang terdiri dari 4 jilid. Dalam jilid keempatnya beliau membuat bab khusus tentang bunyi dan membuat namanya dengan judul bab Al-Idgham. Nah, setelahnya Ibnu Jinni dalam bukunya Syirru Sin'at Al-I'rab, beliau memperkenalkan organ bicara, makharijul huruf, sifat-sifat bunyi, vokal panjang dan pendek atau mat, dan berbagai fenomena bunyi seperti tebal, tipis, ya, qalqalah dan lain-lain. Nah, di sini kita tahu ini semua menunjukkan bahwa linguis Arab atau ahli bahasa Arab juga mempunyai andil yang besar dalam melahirkan ilmu bunyi atau ilmu fonologi. Ilmu bunyi Arab ini adalah murni kreatif dari keilmuan Arab atau ilmuwan Arab, bukan hasil adopsi dari ilmuwan Yunani seperti yang dituduhkan oleh beberapa kalangan. Nah, sekarang kita membicarakan cabang-cabang fonologi Arab. Cabang-cabangnya ada 4. Kita lihat dari apa? Dasar luas cakupannya, dasar sifatnya, dasar maknanya, atau dasar metodologi penelitian. Dari luas cakupannya dibagi menjadi 2, ilmu al-aswat al-aum dan ilmu al-aswat al-khas. Ilmu al-aswat al-um atau umum, al-am maksud saya, ilmu ini membahas materi ilmu kebahasaan secara umum seperti organ bicara dan fungsinya, sifat-sifat dan makharijul huruf atau makhraj bunyi. Yang kedua adalah al-ilmu al-aswat khas. Ilmu ini lebih mendeskripsikan makhraj dan sifat konsonan dan vokalnya, penggalan kata dan suprasegmentalnya, atau segala hal yang berhubungan dengan segmen ujaran atau bunyi fonem, yakni nada, tekanan, sendi, dan intonasi yang dipelajari hanya dalam satu bahasa saja. Jadi ilmu ini mempelajari bunyi bahasa tertentu, berbeda dengan ilmu al-aswat al-am yang mempelajari bunyi bahasa secara umum. Selanjutnya, atas dasar sifat dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama ilmu bunyi teoritis, yang kedua ilmu bunyi standar. Yang ilmu bunyi teoritis memfokuskan pembahasan pada ilmiah murni tanpa membicarakan tentang cara aplikasinya dalam tataran praktis dengan tujuan untuk mengetahui sifat-sifat artikulasi dalam tataran praktis dengan tujuan untuk mengetahui sifat artikulasi dan fisikal suatu bunyi. Sedangkan ilmu bunyi standar, ilmu yang berkonsentrasi pada pembuatan kaedah-kaedah bunyi bahasa tertentu dengan tujuan agar mudah diaplikasikan secara tepat dalam proses berbahasa. Yang ketiga, atas dasar makna dibagi menjadi 2, fonetik dan fonologi. Yang saya sebut di atas adalah
fonemik. Nah, ini kalau ini pembagian secara barat ya, atau Amerika. Fonetik yaitu ilmu yang membahas tentang bunyi bahasa dengan tidak mempertimbangkan fungsi dan makna yang dikandung oleh bunyi itu. Jadi bunyi bahasa yang tidak mempertimbangkan fungsinya bunyi itu apa, maknanya itu apa. Nah, ilmu ini membahas tentang hal tersebut. Sedangkan fonologi atau yang saya maksud di atas adalah fonemik, yaitu ilmu bunyi yang membahas tentang bunyi bahasa tertentu dengan mempertimbangkan fungsi dan makna yang dikandungnya. Sekarang yang terakhir secara metodologi penelitian. Atas dasar metodologi penelitian dibagi menjadi 3. Ilmu bunyi deskriptif. Ilmu bunyi yang dalam penelitiannya meletakkan bunyi bahasa dalam satu waktu tertentu. Ilmu bunyi historis, ilmu yang peneliti perkembangan dan perubahan bunyi bahasa yang terjadi pada bahasa tertentu dalam lintasan beberapa masa. Dan ilmu bunyi komparatif, ilmu yang dipelajari tidak terbatas pada bunyi satu bahasa tertentu, tetap menyangkut perbandingan antara dua bahasa atau lebih. Next. Nah, sekarang manfaat apa mempelajari fonologi Arab dalam pembelajaran bahasa Arab? Penguasaan lafal bunyi bahasa. Kemampuan melafalkan bunyi bahasa itu menyangkut aspek bunyi bahasa yang panjangnya bervariasi, mulai dari yang paling kecil dalam bentuk masing-masing bunyi bahasa sampai kata-kata lepas, frasa, kalimat, dan wacana lengkap. Agar apa? Agar pembelajaran bahasa Arab betul-betul menjadi perhatian serius, supaya ujar dan bunyi kata bahasa Arab yang diucapkan sesuai dengan aslinya, yang penekanannya berfokus pada makhorijul huruf dan tajwid. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap kebenaran dan keakurasian pengucapan bunyi, kata, dan kalimat dalam proses berbahasa. Mengingat guru atau pembelajaran bahasa asing diharapkan mampu melafalkan secara baik dan benar seperti yang dilakukan oleh penutur asli bahasa yang tengah dipelajari. Nah, ini sangat urgensi sekali untuk ilmu al-aswat atau ilmu fonologi Arab. Sambil kita mengingat kembali pembahasan fonologi pada semester 2. Nah, ini adalah alat ucap manusia ya, ada paru-paru, batang tenggorokan, dan lain sebagainya. Nah, di sini disebut makhorijul huruf, tempat keluarnya huruf itu yang dari mana. Juga termasuk artikulasi-artikulasi cara pengeluarannya. Next. Nah, ini proses fonasi dari pemompaan udara ke paru-paru, ke tenggorokan, ke pita suara atau alat ucap di rongga mulut. Ada yang terbuka lebar A, terbuka agak lebar A, terbuka sedikit, tertutup, dan lain sebagainya. Bunyi dibagi menjadi 3 juga kan, ada vokal A, I, U, E, O, konsonan, dan diftong ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, syukran kasiran. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf dan mohon kerjasama pada teman-teman untuk diskusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.